Terima kasih Mbak Gine Putri Pertiwi atas pemaparan yang sangat menarik sekali. Dua pembicara kita yang setelah ini juga tidak akan kalah menariknya, dan kesempatan berikutnya kita berikan kepada Mas Andika Gilang P dari Turki. Silakan Mas Andika. Halo Mas Andika. Iya Pak, udah ini tadi di-unmute oleh admin. Oke. Boleh langsung dimulai? Suara saya sudah terdengar ya Pak, jelas. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya share screen ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Itulah salam, karena kita berada di 5 benua, mungkin kita di langit yang sama, tetapi karena mataharinya itu beda-beda, jadi saya ucapkan selamat pagi sampai malam. Kemudian yang kami hormati Pak Rektor, karena beliau hari ini tidak ada dan diwakili oleh Bu Nila, kemudian Pak Kunaifi selaku moderator, dan yang kami banggakan teman-teman awardee sekaligus pemateri, serta teman-teman panitia kegiatan dan teman-teman hadirin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai beasiswa Turki Muslim Scholarship, karena yang pertama tadi kita sudah melihat beasiswa Turki tapi dari sisinya TDV atau dari Kementerian Agama, kali ini dari pemerintahan umum. Bisa dikatakan seperti itu, oke? Baik, perkenalkan saya Gilang, saya awardee YTB tahun 2018, jadi sekarang itu selesai semester 2 dan sekarang lagi liburan atau lagi libur summer. Jurusan saya adalah manajemen pendidikan, Master of Education Management. Dan yang paling seru di sini, saya adalah satu-satunya orang Indonesia yang ada di kelas. Saya itu satu kelas ada kurang lebih 5 orang dan mereka semua adalah guru, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah. Dan saya sangat terkejut oleh sebab itu. Tapi tidak apa-apa, namanya orang belajar dan juga jadi single fighter ya. Lanjut aja. Nah, langsung saja nih, kira-kira beasiswa YTB itu apa sih? Sebenarnya YTB itu kepanjangan dari Yurdische Turkler ve Akraba Topluluklar Bakanlı, atau karena panjangannya itu susah, ambil aja beasiswa Turki atau YTB. Kalau secara di web itu artinya tuh Turkish Scholarship is a scholarship bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian secara singkat kita bisa lihat, nah beasiswa YTB itu kayak beasiswa dari pemerintahan Turki. Tidak ada ikatan dinas setelah kita selesai dari beasiswa ini. Kemudian buka setiap tahun di Januari sampai Februari. Itu pengalaman dari tahun kemarin. Tapi peraturan itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, tetap pantau dari website resmi. Kemudian dari pendaftaran sampai keberangkatan itu dalam 1 tahun itu. Misalkan Januari pendaftaran, kemudian seleksi administrasi dan wawancara, berangkatnya itu kita sekitar bulan September, seperti itu. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa beasiswa ini adalah beasiswa tanpa TOEFL dan IELTS, dan itu bisa dikatakan benar. Nanti kita lihat lebih lanjut penjelasan di bawah. Oke. Kemudian, nah, apa aja sih yang dikasih sama beasiswa YTB ini? Kita bisa katakan ini adalah pembiayaannya full atau fully funded. Yang pertama, University and Program Placement. Jadi, ketika kita daftar beasiswa YTB ini, kita itu sudah masuk di universitas atau jurusan. Jadi tidak perlu mencari jurusan ini dulu sebelum daftar. Jadi kalau lolos YTB, langsung otomatis keterima semuanya. Terima jadi, beres. Oke? Kemudian ada 1 year Turkish language course. Karena tadi yang saya mention, tidak butuh TOEFL dan IELTS, itu memang benar karena kita itu dibekali dengan bahasa Turki. Jadi misalkan nih, saya itu program master 2 tahun. Karena ada 1 tahun belajar bahasa Turki, jadi 3 tahun. Kalau S1, 4 tahun belajar tambah 1 tahun bahasa jadinya 5 tahun, kayak gitu.
Jadi secara singkat bisa dikatakan kalau kalian tidak punya TOEFL atau IELTS itu kalian bisa mendaftar. Kemudian kita dapat akomodasi yaitu asrama. Di dalam asrama itu kita sudah mendapat makan pagi dan malam, jadi tenang aja, nggak perlu khawatir. Kemudian kita dapat academic cultural programs, kita dapat ya itulah pokoknya program-program akademik sama negara-negara lain. Kemudian tuition fee, monthly stipend, kemudian ini uang bulanan. Jadi bisa dikatakan ini adalah uang sangu, pure sangu. Itu uang sakunya. Karena makan tadi udah dapat di asrama kan. Kalau makan siang bisa dapat di kampus. Bahkan di kampus ada beasiswa makan. Jadi buat makan itu aman. Kayak gitu. Kemudian kita dapat tiket PP, 1 pulang dan 1 pergi. Pulang pergi itu di awal dan di akhir. Kalau beasiswa TDV setiap tahun, YTB ini cuma 1 aja, pulang dan berangkat dan pulangnya gitu, pokoknya 1 aja. Kemudian asuransi kesehatan. Nah ini biayanya, biaya uang sakunya. Untuk S1 kita dapat 800 Turkish lira atau tele atau lira. Kemudian untuk master itu 1.100, PhD 1.600. Research scholarship 3.000, kemudian untuk Turkish language itu 2.000. Nah, untuk yang master PhD, karena biasanya usia ini itu ada yang mempunyai istri, jika kita keluar dari asrama itu kita dikasih biaya. Nah, kayak gitu. Jadi udah dikasih uang per bulan, dikasih biaya untuk tempat tinggal, kayak gitu. Ada biaya tersedia, tapi tidak disebutkan di sini. Kemudian bisa kita sebut 2, yaitu long term scholarship sama short term. Itu apa aja? Kalau yang long term, yang lama tinggal di sini nih, untuk ada graduate mahasiswa S1, kemudian juga mahasiswa S2 dan PhD. Ini untuk yang lama akan tinggal di Turki. Kemudian yang short term scholarship program itu yang pertama ada Success Scholarship Program. Nah, ini tuh apa? Jadi ini beasiswa yang diberikan untuk teman-teman yang kuliah di Turki itu secara mandiri. Kalau misalkan apply Success Scholarship Program, kalian akan dapat uang bulanan. Besarnya berapa nanti kita bahas di belakang. Kemudian ada lagi yang buat Research Scholarship Program. Jadi ini untuk international researchers and academicians. Nah, yang ketiga ada Turkish Language Program for Public Official and Academician. Jadi ini untuk les bahasa Turkinya. Oke, jadi kurang lebih seperti untuk short term program scholarship. Jadi bukan hanya untuk S1, S2, S3, masih banyak beasiswa-beasiswa lain. Kemudian ini sudah, kita lanjut dokumen. Kita required documents. Kira-kira yang dibutuhkan itu apa aja? Kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh beasiswa TDV dan juga beasiswa lainnya. Yang pertama ada kayak KTP, Valid Identification Document, kemudian ada foto, kemudian National Exam Scores. Karena ini misalkan untuk S1 nih pertanyaannya, karena kita tahun ini tidak ada UN, gimana? Nanti akan disesuaikan pastinya, bisa menggunakan raport. Kemudian ada diploma atau Temporary Certificate of Graduation, transkrip nilai, International Exam Score. Kalau ini itu tidak wajib. Kalau misalnya kita nggak ada dan juga nggak perlu disertakan. Kemudian language score, if recorded by chosen program, berarti bisa dikatakan ini adalah TOEFL sama IELTS. TOEFL sama IELTS itu dibutuhkan ketika jurusan Anda mewajibkan untuk menyertakan kecakapan bahasa internasional. Kemudian yang terakhir buat PhD nih, a research proposal and example of your written work. Nah, untuk kecakapannya, Turkish Scholarship ini untuk semua citizen di semua negara. Kemudian ini untuk nilai-nilai yang perlu diperhatikan. Untuk S1, minimal kalian itu harus mempunyai nilai 70%. Mungkin bisa dikatakan rata-rata raportnya itu nilainya 70 ya, tapi kurang tahu, kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian jika kalian ingin mendaftar untuk menjadi dokter di Turki, itu bisa. Dan teman saya itu ada S1 yang dokter di sini, tapi nilainya itu minimal rata-rata harus 90%. Seperti itu. Kemudian untuk master dan PhD atau S3, minimal nilainya itu 75%. Nah, ini untuk umur selanjutnya.
Untuk S1 atau undergraduate programs di bawah 21. Kemudian untuk master 30, PhD 35, dan research program itu di bawah 45. Kalian bisa apply beasiswa IETB Turki. Kemudian seleksinya. Kalau di website ini dituliskan banyak seperti ini, sebenarnya seleksinya cuma ada 2, yaitu seleksi administrasi dan wawancara. Kalian lolos administrasi langsung wawancara di Jakarta, tapi pakai duit sendiri. Kemudian setelah lolos interview langsung kita ketemu di depan Hagia Sophia di Turki, oke? Selanjutnya nih. Nah, websitenya di mana aja? Kalian bisa melihat informasi beasiswa Turki ini bisa melalui Instagram dan Twitter. Mereka itu fast respon banget adminnya, benar-benar fast respon. Tapi kalau website silahkan mengunjungi di sini. Kalau misalkan kalian pengen cari jurusan, bisa buka websitenya, tulis saja Study in Turkey gitu. Nanti di situ ada program, ada search engine yang menyediakan jurusan-jurusan yang ada di Turki. Yang paling penting yang perlu saya katakan, carilah yang sesuai passion. Jangan cari yang penting saya ke luar negeri. Kalau misalkan yang penting saya ke luar negeri, mending di Indonesia. Karena di Indonesia itu tidak kalah juga seperti yang luar negeri. Banyak universitas kita itu yang masuk peringkat nasional, peringkat internasional, maaf, seperti itu, oke? Nah, isi aplikasi YTB itu ada apa aja? Secara singkat itu kita bisa lihat ada 3, yaitu personal information kayak data diri, keluarga, ijazah atau volunteer, yaitu kemudian ada letter of intent, ini yang paling menjadi sorotan untuk beasiswa YTB biasanya. Yang ketiga adalah 12 universitas pilihan. Jadi seperti ini. Misalkan saya itu S1-nya sama ya, saya manajemen pendidikan di Universitas Negeri Malang. Kemudian ketika saya ketikkan atau masukkan di aplikasi YTB ini, itu ada banyak universitas yang menyediakan jurusan saya. Tapi tentunya saya pilih universitas yang mempunyai kualitas bagus seperti itu. Jadi saya bisa memilih 12 universitas yang menyediakan jurusan saya. Jadi kalian juga bisa pilih 12-nya boleh, atau pilih 3 atau pilih 2 seperti itu. Nanti siapa tahu keterima salah satu kan. Nah, ini isi aplikasi YTB itu sebenarnya dalamnya itu kayak gini nih. Ada personal information, kemudian ada preferences, ada language skill. Karena dulu saya bisa bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Jawa, aku tulis saja 3-3-nya itu. Kemudian letter of intent. Kemudian yang paling penting juga ada work experience kalau kalian ada. Kemudian thesis, academic paper, book chapter, conference paper kalau ada silakan dimasukkan. Voluntary activity. Nah, ini juga penting. Karena apa? Orang pinter yang nggak bisa bersosialisasi, mau ngomong sama siapa, mau tembok, nggak mungkin kan? Jadi ikut aja voluntary activity, biar ada jiwa-jiwa kemanusiaannya gitu. Ini benar-benar manusia gitu, ya kan? Kemudian ada reference information. Kalau SMA, kalian bisa minta dari kepala sekolah. Kalau master bisa minta dari orang-orang atau kenalan yang mempunyai track record akademik yang tinggi. Misalkan kalau dulu saya minta dari profesor saya yang ada di Universitas Negeri Malang, jadi beliau itu memang mempunyai apa ya, kayak publikasi internasional yang banyak, jadi aku ambil dari itu. Kemudian high school information, yang perlu saya sampaikan lagi, kalau misalkan kalian pengen daftar S1 dari SMA, itu kalian akan memasukkan nilai raport SMP, kalau nggak salah. Untuk yang master, saya memasukkan raportnya itu S1 dan SMA. Jadi mundur-mundur kayak gitu, seperti itu ya gambarannya. Nah, ini adalah teman-teman saya waktu kelas bahasa Turki. Saya yang paling girang sendiri di bawah yang pakai baju batik, harus bangga dong pakai batik, ya kan? Kemudian ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian ingin bertanya lebih lanjut atau minta contoh rekomendasi dosen atau apa, nanti bisa ke email saya atau Instagram saya di @gilangai. Dan juga saya juga ada YouTube kalau kalian mau melihat lebih lengkap mengenai beasiswa S1, S2 di Turki. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Kunaifi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Mas Gilang, terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat bersemangat. Kita ya sudah banyak pertanyaan tuh Mas Gilang, tapi nanti kita tunggu di sesi tanya. Mungkin sebelum kita tutup, kita unmute masing-masing ya, unmute terus liatin videonya masing-masing ya.
Kita mau dengar juga nih yang dari partisipan kita siapa aja ya. Oke, bisa di-unmute semua ya Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Bi Abla. Terima kasih. Terima kasih Semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.